Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mandalia Zahra dari program studi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2304947. Kali ini aku akan menjelaskan ke kalian semua tentang materi gravitasi. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya, aku mau nanya nih, kira-kira pernahkah kalian memikirkan bahwa sebuah benda yang dilempar ke atas jatuh kembali ke tanah? Apa ya yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Nah, itu akan dijelaskan pada materi kali ini. Disimak baik-baik ya. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang gravitasi, hukum Kepler, hukum Newton gravitasi, percobaan Cavendish, massa gravitasi dan massa inersial, energi potensial, energi total, dan orbit, serta medan gravitasi pada sebuah kulit bola dan bola padat. Selanjutnya, kita memasuki ke materinya nih. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu gravitasi? Nah, gravitasi adalah sebuah gaya tarik-menarik sebuah benda untuk menarik benda lain ke pusatnya. Segala sesuatu yang mempunyai massa juga mempunyai gravitasi. Jadi, semakin nih dekat jarak suatu benda satu sama lain, semakin kuat juga tarikan gravitasinya. Nah, hal ini yang menyebabkan bila sebuah benda yang dilempar ke atas bisa jatuh kembali ke tanah. Jadi, itu jawabannya teman-teman, pengaruh gaya gravitasinya. Selanjutnya ada pengaruh gaya gravitasi terhadap benda. Gaya akan mengubah benda diam menjadi bergerak. Gaya sendiri dapat menyebabkan suatu benda diam menjadi keadaan bergerak. Contohnya, seperti kelereng yang diam, kemudian kalian sentil sehingga akhirnya bergerak. Lalu, gaya dapat mengubah suatu benda bergerak menjadi diam. Gaya juga dapat menyebabkan suatu benda yang bergerak menjadi terdiam. Contohnya kejadian gaya ini yaitu seperti bola yang melaju kemudian dihentikan atau ditahan dengan cara ditangkap oleh seorang kiper. Selanjutnya ada hukum-hukum Kepler. Yuk sama-sama kita pelajari. Ada hukum pertama Kepler, yaitu orbit setiap planet terhadap matahari terbentuk suatu elips. Pusat matahari selalu terletak pada salah satu fokus elips orbitnya. Matahari berada pada satu fokus. Planetnya mengikuti elips pada orbitnya. Artinya, jarak planet ke matahari terus berubah seiring planet mengelilingi orbitnya. Dan yang kedua, ada hukum kedua Kepler, garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari. Menyapu luas ruang yang sama dalam selang waktu yang sama ketika planet mengorbit. Pada dasarnya, planet-planet tidak bergerak dengan kecepatan konstan sepanjang orbitnya. Sebaliknya, kecepatannya bervariasi sehingga garis yang menghubungkan pusat matahari dan planet menyapu luas wilayah yang sama dalam waktu yang sama. Titik terdekat planet ke matahari disebut perihelion. Titik pemisahan terbesar adalah aphelion. Oleh karena itu, berdasarkan hukum kedua Kepler, planet bergerak paling cepat saat berada di perihelion dan paling lambat saat berada di aphelion. Hukum ketiga Kepler, kuadrat periode orbit planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbitnya. Hukum ketiga Kepler menyiratkan bahwa periode suatu planet mengorbit matahari bertambah pesat seiring dengan bertambahnya jari-jari orbitnya. Jadi, kita mengetahui bahwa Merkurius, planet terdalam, hanya membutuhkan waktu 88 hari untuk mengorbit matahari. Bumi membutuhkan 365 hari, sedangkan Saturnus membutuhkan 10.759 hari untuk melakukan hal yang sama. Meskipun Kepler belum mengetahui tentang gravitasi ketika ia mengemukakan ketiga hukumnya, dan hukum-hukum Kepler juga berlaku untuk tiap benda yang mengelilingi benda lain dalam medan kuadrat kebalikan, seperti misalnya satelit yang mengelilingi sebuah planet. Hukum-hukum Kepler dapat diturunkan dari hukum gravitasi Newton. Nah, kira-kira apa sih hukum gravitasi Newton itu? Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik yang dari gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya.
Seperti yang kayak kalian bisa lihat dari PowerPoint, itu ada contoh bagaimana gaya tarik menariknya dan rumusan yang dihasilkannya, sama rumus yang dihasilkannya. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai eksperimen Cavendish. Newton menerbitkan teori gravitasinya pada 1686. Tetapi belum sampai seabad kemudian dilakukan eksperimen Cavendish untuk menentukan nilai konstanta gravitasi umum G-nya. Eksperimen Cavendish pada tahun 1978, pengukuran G yang pertama telah dibuat oleh Henry Cavendish. Ia melakukan eksperimen yang tepat untuk mengukur gravitasi. Cavendish menemukan bahwa kawat akan terpelintir bahkan ketika dia tidak memberikan gaya apapun padanya dengan mendorong atau menarik satu-satunya gaya yang tidak seimbang pada bola merah adalah gravitasi dari bola abu-abu besar. Eksperimen Cavendish cukup sensitif sehingga dapat mengukur kekuatan gaya dengan melihat seberapa besar putaran batang dan bola merah karena dia telah mengukur semua massa dan jaraknya. Cavendish dapat menyimpulkan nilai dari G ini cukup kecil, berarti bahwa gaya gravitasi yang dikerjakan oleh suatu benda dengan ukuran biasa pada benda lain semacam itu adalah sangat kecil. Seperti yang kayak kalian bisa lihat lagi nih dari PowerPoint-nya, itu ada contoh gambarnya serta rumusan G yang dihasilkan dari eksperimen Cavendish ini. G ini akan dipakai untuk selama materi gravitasi ini. Selanjutnya kita next slide berikutnya, yaitu ada massa gravitasi dan massa inersial. Sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain dinamakan massa gravitasinya. Sebaliknya, sifat benda yang merupakan resistansinya terhadap percepatan dinamakan massa inersial benda. Secara eksperimen, massa gravitasi dan massa inersial adalah sama, sehingga memiliki simbol yang sama, yaitu massa gravitasi adalah massa suatu benda dihitung berdasarkan respon benda terhadap gaya gravitasi saja. Massa gravitasi diukur dari kesetimbangan sejati yang membandingkan massa yang diketahui dengan massa yang ingin kita ukur. Contohnya, pada penerapan timbangan yang mengukur berat badan kita. Karena gravitasi timbangan menghitung gaya ke bawah massa tubuh kita dari medan gravitasi bumi. Timbangan dirancang untuk menghitung massa gravitasi itu sendiri karena perbandingan dua massa tidak diubah oleh gaya gravitasi. Dan massa inersia adalah sifat massa yang menentukan ketahanan suatu benda terhadap perubahan gerak akibat dari gaya luar. Benda yang diam akan bergerak jika diberikan gaya yang cukup kuat, dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan mengalami perubahan kecepatan atau arah akibat gaya luar. Kesimpulannya adalah massa gravitasi dan massa inersia pada suatu benda itu tidak sama. Massa gravitasi disimbolkan dengan mg, sedangkan massa inersia disimbolkan dengan m. Nah, selanjutnya kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu energi potensial, energi total, dan energi orbit. Yang pertama ada energi potensial. Gravitasi merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial gravitasi juga dapat disebut sebagai energi diam, karena benda yang diam pun dapat memiliki energi potensial. Dan selanjutnya ada energi total, adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang ada di bumi. Nilai energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar dari energi potensial di permukaan bumi, karena energi potensial dinyatakan 0 di permukaan bumi. Maka energi total harus lebih besar atau sama dengan 0 agar benda bisa lepas dari bumi. Selanjutnya ada orbit, adalah suatu kejadian atau fenomena di mana sebuah benda mengelilingi benda lain karena pengaruh gravitasi dari benda-benda tersebut. Benda tidak tertarik menempel atau jatuh ke permukaan benda lainnya, karena terdapat jarak tertentu yang membuat benda tidak tertarik untuk jatuh. Selanjutnya di slide berikutnya ada medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Salah satu motivasi Newton untuk mengembangkan kalkulus adalah agar dapat membuktikan bahwa medan gravitasi sebuah bola padat di sebuah titik di luar bola sama dengan jika semua massa bola terkonsentrasi di pusatnya. Kita hanya menganggap bola padat itu terdiri dari kumpulan kulit bola, yaitu kontinu. Karena medan yang disebabkan tiap kulit adalah sama dengan jika massa terkonsentrasi di pusat kulitnya.
maka medan yang disebabkan seluruh bola sama dengan jika seluruh massa bola dikonsentrasikan di pusatnya. Persamaan ini berlaku bila bola memiliki kerapatan massa konstan maupun tidak konstan. Sepanjang kerapatannya hanya bergantung pada R-nya, sehingga sifat simetri bola dapat dipertahankan. Kita juga dapat menemukan medan gravitasi bola padat dengan kerapatan konstan di titik di dalam bola pada jarak R dari pusat dengan R lebih kecil dari jari-jari bola. Dengan persamaan besar medan magnet bertambah dengan jarak R di dalam bola. Nah, sesuai yang ada di PowerPoint, didapatkan sebuah rumus. Itu ada yang untuk kulit bola dan ada yang untuk bola padat. Nah, teman-teman, sekian presentasi mengenai materi gravitasi yang telah aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran yang baru dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.